Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia renungan Mutiara Pagi di mana saja Anda berada, selamat Natal dan Tahun Baru untuk Anda dan keluarga. Semoga pada tahun baru ini saudari-saudara boleh menjalaninya dengan penuh semangat yang baru, penuh dengan berkat-berkat yang baru, dan juga dengan tanggung jawab yang baru sebagai sebuah pertanggungjawaban akan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari ini 1 Januari 2022. Selain sebagai sebuah tahun baru, gereja merayakannya sebagai Hari Raya Maria Bunda Allah. Sebagai satu kawanan di dunia yang satu ini, saudara-saudara, kita juga merayakannya sebagai Hari Perdamaian Dunia. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat tahun baru untuk Anda dan keluarga. Kita mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal. Nah, untuk tahun baru, seperti Natal juga kita saling berkirim-kirim ucapan selamat. Kita berkirim doa, kita berkirim harapan-harapan yang baik untuk perjalanan hidup kita selanjutnya di tahun 2022. Umumnya, baik ucapan maupun doa-doa dan harapan yang dikirimkan adalah yang baik dan positif. Supaya tetap sehat, selalu semangat, supaya pada tahun akan datang lebih sukses lagi, supaya di tahun akan datang lebih banyak berkat, urusan atau bisnis lancar, segala macam urusan atau cita-cita, rencana-rencana keluarga bisa berjalan dengan baik. Barangkali anak-anak muda yang baru selesaikan kuliah mungkin berharap bahwa lulus PNS dan sebagainya. Tentu juga sebagai satu keluarga besar di bawah kolong langit yang sedang dilanda pandemi COVID-19, kita berharap semoga COVID segera berlalu. Barangkali juga ada yang berharap dapatkan jodoh pada tahun yang baru, bisa menikah, dan macam-macam harapan positif lainnya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dari satu sisi tidak banyak berbeda dengan hari yang lain tahun baru ini. Bahkan tahun kemarin, tahun-tahun yang telah lewat. Tetapi dari sisi yang lain, saat mengucapkan selamat tahun baru saudari-saudara, atau menerima ucapan selamat tahun baru, sudah seharusnya disertai dengan sebuah spirit kebaruan.
Apakah itu semangat baru? Apakah itu pola pikir yang baru? Apakah itu cara bertindak yang baru? Cara pandang yang baru? Cara menghayati iman secara baru? Pokoknya apapun yang bersifat kebaruan yang semakin baik, semakin positif, semakin bertumbuh. Saudara-saudara, untuk itulah kita perlu belajar dari seluruh pengalaman yang telah kita lewati sepanjang tahun 2021 tentang apa yang lama yang harus ditinggalkan atau ditanggalkan bersama dengan berlalunya tahun 2021. Sehingga kita membangun hal-hal yang baru. Apabila misalnya saudara-saudara pada tahun 2021 ada ego pribadi yang lebih menonjol, ego kelompok, mari kita tinggalkan, mari kita tanggalkan. Mulai sesuatu secara baru, tidak memusatkan pada diri sendiri tapi lebih kepada orang lain. Kita bangun semangat soliditas dan solidaritas, persatuan dan kesetiakawanan sosial. Kita ingat saudari-saudara, Presiden Jokowi menunjukkan contoh yang sangat baik ketika merangkul mantan pesaingnya yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi teman kerja di dalam membangun negeri ini. Mereka dirangkul masuk di dalam kabinet untuk sama-sama berjuang di dalam semangat solidaritas ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat bersama dengan semua orang yang berkehendak baik. Barangkali ada target-target pada masa tahun 2021 yang barangkali kita belum capai. Kita bangun niat dan tekad yang baru untuk mampu memenuhinya pada tahun 2022 ini. Barangkali ada resolusi-resolusi di awal tahun 2021 yang bahkan mungkin bukan hanya tidak tercapai, tapi tidak kita lakukan. Mari kita bangun sebuah niat, tekad yang baru untuk mampu melaksanakan resolusi-resolusi kita. Baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, dalam segala macam hidup pribadi, dalam keluarga, juga dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin pada tahun yang lalu ada mental SMS, senang melihat orang lain susah sekali melihat orang lain senang. Kita tinggalkan, kita tanggalkan, dan kita bangun spirit yang lebih melihat orang lain sebagai saudara, sebagaimana tema Natal yang telah kita lewati, supaya kita mampu menjalani hidup ini dengan lebih baik, dengan lebih damai sebagai saudara satu sama yang lain. Dan hari ini saudara-saudari kita juga berguru kepada para gembala yang mengalami damai sejahtera karena ada cara pandang yang baru dan perilaku mereka yang kemudian berubah. Sebelumnya mereka adalah sekelompok orang yang tidak dianggap. Mereka hanyalah gembala, penjaga hewan ternak. Tetapi setelah peristiwa di Palungan, mereka menjadi pembawa kabar sukacita. Selalu ada kemungkinan untuk membuat hidup ini menjadi lebih baik. Yang kedua, mari kita belajar kepada Maria, Bunda Allah yang kita rayakan hari ini saudari-saudara. Kita mohon doa restu Bunda Maria. Pertama, seperti Bunda Maria yang sudah memberi diri dan seluruh kehendaknya kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan demikian, itu bukan hanya sebuah janji, sebuah pemanis bibir, tapi sungguh dengan penuh tanggung jawab, penuh kesetiaan Bunda Maria didampingi oleh Santo Yusuf melaksanakannya sepanjang hidupnya.
Ini bentuk penyerahan diri yang luar biasa, tapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab besar yang mesti dipikul. Mari kita mohon doa restu Bunda Maria, saudara-saudari, untuk seluruh perjalanan hidup kita sepanjang tahun baru ini, tahun 2022. Seperti biasanya saudari-saudara, anak-anak akan merasa tenang, merasa nyaman, merasa mantap langkahnya kalau didoakan, direstui, diberkati oleh mamanya atau ibunya. Demikian juga kita sebagai orang beriman. Langkah kita di tahun 2022 ini akan menjadi semakin mantap, semakin tenang dan penuh dengan optimisme. Kalau kita sudah mendapatkan doa dan restu dari Bunda Maria, Bunda Allah. Alangkah indahnya saudari-saudara kalau pada hari ini kita merayakan Ekaristi. Tentu hal itu dimungkinkan saat ini karena pandemi semakin melandai, meskipun kita tetap harus terus menjaga protokol kesehatan. Kita menaikkan syukur kepada Allah, kita memohon berkat-Nya untuk perjalanan kita sepanjang tahun 2022 ini. Saudari-saudara, hari ini kita mengawali tahun baru dengan misa, dengan ibadah. Kita mengawalinya dengan merenungkan Maria sebagai Bunda Allah. Ia mendapat gelar ini karena kesediaannya mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, Immanuel, Allah beserta kita. Ia berani menjawab ya pada kehendak Allah meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan atau apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi dengan jawaban ya kepada Tuhan, dia memasrahkan seluruh hidupnya, seluruh masa depannya kepada penyelenggaraan Tuhan yang pasti. Hal ini menunjukkan Maria sebagai seorang beriman sejati yang penuh kepasrahan kepada kehendak Allah dengan segala konsekuensinya, dengan segala resikonya. Sikap iman Bunda Maria ini, saudari-saudara, yang dirangkum dalam Maria menyimpan semua perkara dalam hati dan merenungkannya. Dengan sikap ini, saudari-saudara, Maria menjadi model murid yang sejati, yang selalu merenungkan sabda Tuhan, pasrah pada kehendak Tuhan, dan membuat Maria kuat di dalam menanggung segala konsekuensi, menanggung salib hidupnya atas panggilan Tuhan. Karena itu kita tahu saudara-saudara, dalam hidup Bunda Maria berdasarkan kesaksian kitab suci bahwa Maria tetap kuat, dia tetap tangguh meski harus mengungsikan Yesus ke Mesir. Maria tetap kuat meskipun dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa putranya satu-satunya disalibkan. Maria tetap kuat meskipun putranya mati dengan cara yang tidak layak. Saudari-saudara, Maria menyimpan semua itu dalam hati dan merenungkannya. Sikap iman Maria ini, atau sikap iman Maria yang demikian ini yang kiranya perlu kita teladani ketika kita sedang memasuki tahun yang baru. Dengan segala kesahajaan hidupnya, dia menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh masa depannya kepada rencana dan penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Saudari-saudara, apa yang terjadi pada sepanjang tahun 2022 ini, entah sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai kelompok, sebagai lingkungan atau paroki, atau bahkan sebagai negara, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tidak ada yang pasti. Tetapi saudara-saudari, satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Bunda Maria memberi kita contoh teladan bahwa ketika kita sanggup mengatakan ya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk melaksanakannya dengan penuh iman
Yang paling penting adalah kita memasrahkan diri kita, hidup kita, rencana masa depan kita ke dalam penyelenggaraan Tuhan yang pasti. Bersama Maria, kita mau meletakkan seluruh harapan, seluruh masa depan kita di tahun 2022 ini di dalam penyelenggaraan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang pasti. Saudara-saudara, barangkali ada niat-niat, ada rencana-rencana hidup, atau apapun yang kita bikin resolusi pada tahun yang lalu belum tercapai, mari kita bangun niat. Kita bangun komitmen dan menata ulang rencana-rencana hidup kita. Dengan penuh harapan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Saudari-saudara, seperti Musa dalam bacaan pertama yang diperintahkan Tuhan untuk memohonkan berkat Tuhan bagi umat Israel, mari kita pun memohon berkat yang sama. Semoga Tuhan memberkati, melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajahnya di tahun yang baru ini. Semoga Tuhan tetap memperlihatkan wajahnya dan menganugerahkan kita damai sejahtera. Semoga Tuhan memampukan kita, membekali kita dengan segala berkat yang kita butuhkan untuk mampu melewati tahun 2022 ini. Semoga kita tetap semangat, kita tetap penuh harapan pada tahun yang akan kita lewati ini. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai selalu, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau sekali lagi memberi kesempatan kepada kami untuk memasuki tahun yang baru, yang penuh harapan, yang penuh dengan optimisme. Kami percaya bahwa di hadapan masa depan yang tak pasti, penyertaan-Mu adalah pasti. Engkau telah memberi kami Maria Bundamu, Bunda yang selalu menolong. Bunda yang menjadi tipikal model murid yang sejati, yang membentangkan seluruh harapan dan masa depannya kepada penyelenggaraan Tuhan yang pasti. Dia juga yang memberi kami contoh dan teladan untuk dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab melaksanakan segala tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Sertai kami, kuatkan kami untuk mampu memasuki tahun baru ini dengan segala spirit kebaruan. Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, atas segala niat, harapan, rencana-rencana di tahun baru ini, resolusi-resolusi kita, dan seluruh perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2022 ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.